Show. Welcome to the Talk Show. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fernando Giovin Koyong. Perkenalkan, nama saya Grafisya Prianto. Di episode ketiga ini, kita akan membahas tentang apa nih, Gio? Nah, kita bakal membahas tentang topik yang sangat hangat nih, yakni dampak penyerangan AS dan Israel ke Iran. Kamu tahu nggak narasumber kita hari ini siapa? Gak tahu, emang siapa tuh? Jadi, narasumber kita hari ini adalah tamu spesial dari SMPK Santo Paulus, yaitu Kepala Sekolah. Selamat datang, Pak Arif. Selamat datang, selamat sore semuanya. Selamat datang, Pak Arif. Apa kabar, Pak? Apakah baik-baik saja hari ini? Baik, puji Tuhan semuanya baik. Oke. Bagaimana perasaan Bapak telah diundang masuk ke talk show episode ketiga ini? Wow, seru banget, senang sekali. Ini mungkin pertama kali saya diundang ke sini ya. Oke. Oke. Topik yang bakal kita bahas adalah dampak penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran bagi Indonesia. Oke. Pertanyaan pertama ya, Pak. Pak, kan kita baru-baru ini mendengar penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Ya. Menurut Bapak, apa yang melatar belakangi penyerangan ini, Pak? Oke, baik. Penyerangan ini sebenarnya latar belakang sudah lama. Ini kan Iran punya program nuklir. Ya, Pak. Program nuklirnya Iran ini dicurigai buat pengayaan untuk membuat bom nuklir. Meskipun sudah dibantah oleh Iran bahwa ini sebenarnya program nuklir ini ya untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi dari data-data intelijen dari Amerika itu menunjukkan bahwa ternyata Iran sedang membuat bom nuklir. Dan itu juga kemudian sampai PBB pun menurunkan tim investigasi ke Iran. Sempat dilihat bahwa oh ternyata bukan buat bom nuklir, itu untuk kesejahteraan, untuk rakyatnya kok, untuk hal yang positif. Tapi tetap Amerika ngotot bahwa itu programnya untuk membuat bom nuklir. Sampai pun Amerika beberapa kali mengultimatum Iran supaya menghentikan program nuklirnya. Tapi Irannya nggak mau, gitu loh. Irannya nggak mau, masih terus dia membuat itu, tapi secara diam. Dan Iran pun membantah. Saya nggak bikin bom nuklir. Saya bikin untuk kesejahteraan rakyat saya. Seperti itu. Tidak ada maksud untuk itu. Nah, kemudian sudah berapa kali di ultimatum itu, dan atas desakan dari dalam negerinya Amerika, ya Amerika kemudian mengirim pasukan militernya. Pertama yang dikirim adalah 2 kapal induk, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald Ford. Posisinya berbeda. Satu di dekat di Timur Tengah, kalau nggak salah yang Gerald Ford-nya itu ada di Mediterania itu, di situ. Nah, sebelumnya itu sudah ada ultimatum dan kemudian langsung Presiden Donald Trump itu memerintahkan untuk diserang Iran dengan menggunakan rudal dari Amerika. Seperti itu latar belakangnya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya Iran tuh difitnah dong, Pak, membuat bom nuklir. Ini artinya begini, kalau kita orang awam, kita nggak tahu itu di mana gitu loh, benar atau enggak Iran itu. Tapi Iran itu sudah bisa membuat, karena sudah punya bahannya. Ya, Iran itu juga sedang memperkuat militernya. Karena Iran sendiri pun juga ya termasuk salah satu musuhnya Amerika. Nah, mungkin juga Amerika juga takut suatu saat nanti Iran bisa meluncurkan bom nuklirnya yang langsung sampai ke Amerika. Begitu. Bahkan bukan Amerika aja tetapi juga ke Eropa juga. Itu yang ditakutin juga. Dan bahkan bisa juga dicurigai juga bom nuklir yang dibuat atau bahan utama pembuat nuklir itu ada diekspor keluar negerinya Iran. Begitu. Jadi ini mungkin yang juga ditakutkan oleh Amerika. Oh, jadi itu merupakan upaya pencegahan Amerika Serikat ya, Pak? Betul, pencegahan. Tapi dibilang pencegahan juga mungkin ada maksud-maksud tertentu juga. Seperti gini. Mungkin gini, Iran juga kaya minyak. Amerika tuh butuh minyak supaya bisa menjalankan roda transportasi misalnya. Nah, dari mana lagi? Seperti contoh kemarin waktu itu sebelum menyerang Iran, Amerika nyerang siapa? Venezuela Venezuela juga termasuk negara kaya minyak. Begitu.
Dan makanya kemudian nggak cukup, dan ada isu bahwa ada kaum industrialisnya Amerika yang ingin mengeruk kekayaan Venezuela dan kemudian Iran. Begitu. Jadi Amerika berusaha untuk, ya namanya Donald Trump orang bisnis. Iya. Orang bisnis kan. Jadi dia butuh kekayaan, keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya makanya kemudian itu juga jadi salah satu alasan tersembunyi dari Amerika untuk menyerang Iran gitu. Tapi mau bagaimanapun sebenarnya kebenaran aslinya belum terungkap kan Pak? Ya kita pakai yang utamanya itu, Iran punya bom nuklir. Itu kita pakai yang itu dulu. Oke, lanjut Pak. Nah. Menurut Bapak, apa dampak dari penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran bagi Indonesia? Khusus bagi Indonesia terutama dari segi minyak, bahan bakar minyak BBM. Ya. Bahkan kemarin pun bukan di Indonesia, di Asia Tenggara ya. Vietnam itu sudah mulai antri BBM. Harga BBM di Pakistan, Pakistan juga sudah sudah mengalami penurunan BBM. Bahkan di Vietnam juga itu sempat ada himbauan supaya diadakan WFH untuk menghemat transportasi supaya supaya orang nggak menggunakan BBM terlalu banyak gitu kan. Nah seperti itu sudah terasa ya. Di Indonesia waktu itu sempat ada isu 20 hari ke depan, tapi kemudian ternyata dibantah. Ya memang dampaknya dari situ, BBM bisa semakin langka. Apalagi kemudian kemarin sempat 2 kapal tanker kita tertahan di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu yang punya Iran. Begitu Amerika menyerang Iran, Selat Hormuz itu langsung ditutup. Kapal manapun yang lewat ditembak. Sudah ada beberapa yang ditenggelamkan. Bahkan ada 1 kapal tanker yang isinya ada warga negara kita, itu ditembak kapal sampai hilang 3 warga negara kita itu di situ. Ya. Dan kemarin kabarnya ternyata setelah melalui negosiasi 2 kapal tanker kita yang terjebak sudah bisa keluar dari situ. Itu informasinya seperti itu. Jadi nggak bisa setelah ditutup kapal tanker nggak bisa masuk lagi atau berlalu lalang di Selat Hormuz. Itu lewat situ tembak pasti begitu. Tapi ya syukurlah kemarin ada 2 kapal kita sudah berhasil melewati Selat Hormuz dan stok BBM kita aman. Tapi kita nggak tahu untuk berapa lama gitu. Tapi yang jelas pasti ada nanti kenaikan harga minyak. Ini pun situasi terakhir begitu Donald Trump menyerang, langsung harga minyak dunia melejit di atas $100 per barrel. Nah, begitu kemarin juga Donald Trump sempat ngomong, kami akan menghentikan perang dengan Iran. Harga BBM-nya turun lagi, gitu. Jadi itu pengaruh banget sama BBM. Kalau udah namanya BBM, pasti nanti akan berdampak ke semua sektor. Saya sedikit bingung Pak, kenapa BBM itu begitu berharga banget bagi Amerika? Bukan Amerika saja, dunia. Naik BBM, kelangkaan BBM habis. Pernah beberapa tahun lalu Amerika tuh kan banyak mengimpor dari Arab Saudi untuk minyak. Arab Saudi sempat mengancam akan menutup minyaknya, ekspor minyaknya ke Amerika, Amerika kalang kabut. Begitu. Ya kita kan sudah tahu mungkin penggunaan bahan bakar fosil, BBM kan dari fosil kan. Ya itu kan semakin banyak penggunaan dan semakin langka, dan diprediksi beberapa puluh tahun ke depan BBM itu bahan bakar fosil itu kan habis. Jadi dampak dari perang ini bagi Indonesia tuh ada banyak banget ya Pak. Terutama dari BBM, terutama dari situ. Kalau sudah namanya BBM itu pasti nanti akan ke semua sektor menyebar. Itu terasanya nggak di Indonesia, di negara-negara lain akan terasa. Itu termasuk di Amerika juga. Kenaikan BBM itu nanti akan memberatkan. Kenapa? Karena semua jalur distribusi bahan pokok itu kan memerlukan BBM. Baik itu udah melalui kapal laut, melalui pesawat, melalui angkutan darat, pasti butuh BBM. Gitu. Kita pun bepergian butuh BBM. Betul. Ya kan? BBM naik, ongkos naik. Transportasi naik. Akibatnya bahan pokok naik, makanan sembako naik. Itu dampak ke semua BBM. Begitu.
Mm. Oke Pak, pertanyaan ketiga Pak. Menurut Bapak, di mana posisi Rusia dan China saat konflik ini Pak? Apakah mereka akan tinggal diam melihat sekutunya Iran digempur habis-habisan? Atau ini bisa jadi Rusia dan China ikut membantu Iran Pak? Memang mereka tidak secara langsung membantu. Mereka akan malu-malu mengumumkan, tidak berani bahkan secara langsung. Pasti kalau ditanya, kau bantu kau bantu Iran? Enggak, saya nggak bantu. Rusia bantu nggak? Enggak. Pasti akan bicara begitu. Tapi di belakang itu bantuan mengalir. Isunya, sekali lagi isunya, Iran membeli rudal persenjataan dari Rusia. Sementara kemarin itu, kenapa bisa Iron Dome-nya Israel tembus, bisa pangkalan militer Amerika di Timur Tengah digempur, dirudal, karena Cina meminjamkan satelit mata-matanya. Gitu. Bahkan sempat beredar ada kapal laut itu kapal mata-mata ya, itu sempat berlayar di daerah Teluk, di daerah Timur Tengah, sempat berlayar meskipun itu kemudian dibantah sama Cina. Sempat terlihat ada kapalnya kelihatan. Ada kapal itu seperti kapal biasa, kayak seperti kapal tanker. Kalau kamu pernah lihat kapal tanker, itu kan nggak ada tempat buat tanker, itu ada buletannya. Buletannya itu tengah ada 3, itu isinya radar. Itu kapal mata-mata, kapal laut mata-matanya Cina. Jadi kenapa Amerika bisa kecolongan? Karena Iran berhasil memborbardir pangkalan militer di Timur Tengah, yaitu karena dibantu Cina. Jadi ada bantuan mereka itu, bahkan bukan Cina dan Rusia, Korea Utara juga terlibat secara tidak langsung. Kalau misalnya secara terang-terangan bisa berdampak bahaya bagi Oh iya, dunia. jelas. Bahkan ini ada kejadian lucu. Ketika waktu itu Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menelpon Donald Trump, tolong dong hentikan serangan ke Iran. Donald Trump malah kembaliin gini, ya kamu jangan nyerang Ukraina lagi. Nah, sempat dibalikan begitu, ya ada kemarin seperti itu, ya itu gimana? Ya akhirnya kita bingung ya. Iya. Satu sisi Rusia menyerang Ukraina, satu sisi Amerika menyerang Iran. Jadi saling menyerang. Iya, mungkin balas dendam juga. Iya. Ukraina kenapa diserang? Karena dia mau masuk ke NATO. Tapi Rusia kan nggak, Ukraina kan bekas jajahannya Rusia kan, Soviet dulu kan. Iya. Nah, itu kan nggak mau sampai lepas. Rusia tetap ingin Ukraina menjadi sekutunya. Tapi Ukraina mau masuk ke NATO, nggak boleh. Ya udah diserang. Iran tuh termasuk sekutu dengan Rusia dengan Cina loh. Makanya Rusia minta tolong ke Donald Trump biar Iya. stop. Iya, stop karena dampaknya banyak. Nah, Iran juga sempat ngasih kemarin syarat. Kan kapal-kapal dari negara-negara lain banyak yang tertahan tuh nggak bisa keluar dari Selat Hormuz. Dia bilang gini, saya akan bebaskan kapal-kapal tanker kalian. Syaratnya satu, usir duta besar Amerika dan Israel dari negara kalian. Oh. Ya. Gitu. Ya. Ultimatum. Ayo Christian, mau tanya apa Christian? Ya. Nih Pak, untuk Bapak ya, Mm-mm. kalau misal nih ada satu negara, entah dari sisi Amerika Serikat atau di sisinya Iran, Mm. ikut gabung. Nah, itu justru bikin makin parah perangnya atau bikin negara itu jadi penengah, bikin mereka semua untuk ajakan damai. Tergantung. Kenapa jawab saya tergantung? Membantu itu dalam hal apa? Membantu misalnya sekutunya Amerika, contoh katakanlah Inggris. Inggris tadinya nggak mau terlibat dalam perang ini. Nah, Inggris cuma menyediakan pangkalan militernya di Siprus supaya dijadikan untuk bisa Amerika menerbangkan pesawatnya dari situ untuk nyerang Iran. B2-nya, pesawat pembom B2-nya itu. Nah, makanya kemudian Iran tahu ya, dirudal lah itu, dikirim drone Shahid itu ke situ, dirudal juga pangkalannya. Inggris juga sempat marah, saya nggak mau terlibat. Akhirnya terlibatnya nggak langsung. Keterlibatan nggak langsungnya gimana?
dia si Inggris itu menyediakan pangkalan militernya supaya pesawat tempur Amerika mendarat di situ. Jadi untuk menyerang Iran, pesawat-pesawat Amerika itu berangkat dari situ. Gitu. Itu keterlibatan. Kalau keterlibatan misalnya misalnya bisa menghentikan perang dan kembali ke jalur dialog, ya bisa. Indonesia pada waktu itu sempat, saya akan ke Pak Prabowo sempat bilang, saya akan ke Teheran, ke ibu kotanya Iran, saya mau mendamaikan. Tapi Israel nolak, Iran pun nolak. Saya tidak butuh juru damai. Ya, Israel bilang, kamu ngapain ngurusin kita? Urus saja negaramu. Kami punya banyak orang di sekitarmu. Wah, nih saya bilang nih hebat juga ini Israel. Kamu tahu agen mata-matanya Israel? Iya, tahu, Mossad. Iya, Mossad itu agen rahasia nomor 1 di dunia loh. Iya. Ya kan? Itu agen rahasia itu menurut saya itu gila banget, Iya. gitu loh. Nah, bahkan penjahat perang Nazi, perang dunia kedua yang sudah tua ya, Yang sudah kabur. sudah kabur, artinya sudah berada di negara yang jauh, bisa ketahuan. Jangankan itu Pak, penjahat Nazi itu pemimpin Hamas sama saya pada di itu Pak, Iya. di rudal semua. Nah, itu makanya rudalnya itu ya. Amerika, Israel itu kan seperti orang tua dan anak. Iya sih. Ya kan, seperti orang tua dan anak. Israel selalu mendapat bantuan dari Amerika. Betul kan? Iya. Apapun dikasih, anak kesayangan seperti itu. Makanya kenapa begitu serangan pertama ke Iran, pemimpin Iran langsung terbunuh kan? Iya Pak. Ya kan? Itu memang data intelijennya benar-benar hebat itu. Kita harus akui itu. Bahkan artinya dia dengan mengelalui satelit dan meminimalisir korban di pihak sipil. Jadi Iya. sasarannya bisa tepat. Pas, Bener lagi. iya, benar itu. Saya ambil contoh, pernah beberapa tahun lalu Amerika membunuh salah satu pemimpin ISIS. Ya, itu dibunuhnya lagi tidur dengan cuma satu rudal. Rudal itu nggak meledak. Tapi begitu rudalnya itu sampai ke sasaran, dia tuh rudalnya nggak pakai bom, cuma pakai pisau. Langsung kena. Iya, iya. Canggih. Artinya yang lain nggak ada yang kena, cuman itu aja yang kena. Sasaran satu ya satu itu, gitu loh. Cerdas gak sih Pak itu? Cerdas banget kalau menurut saya, cerdas banget. Jadi tanpa diketahui orang kan orang-orang jadi nggak tahu ya Nggak apa tahu. penyebab peninggalan. Iya, Tiba-tiba pas diselidiki ada rudal kecil itu. iya, rudalnya biasa, tapi begitu ke tempat sasar nggak meledak, boom, nggak gitu, nggak Iya. bikin kerusakan tapi minimal kerusakannya. Dan yang kena orangnya yang sasarannya sudah kena tepat sasaran, nggak meledak. Itu katanya di rudal itu di hulu ledaknya di kepala itu isinya ada pisau yang berputar. Iya kan, sadis itu kan, tapi tepat begitu. Itulah Amerika, kecanggihannya emang benar-benar itu tepat sasaran. Itu CIA kan Pak? Iya, CIA bermain di situ dan militer Amerika tuh juga situ. Artinya itu sinergi antar organisasi di Amerika itu, dari militer di sana. Gitu. Berarti CIA dan Mossad itu salah satu intelijen terbaik Pak. Soalnya mereka sering membunuh pemimpin organisasi dengan cepat, tepat, dan itulah. Dan jangan lupa agen rahasianya Rusia juga bagus. Tapi mereka katanya kerjanya agak amburadul Pak katanya. Ya, tapi rapi. Ya, orang begini membunuh. Ada agen rahasia Rusia membelot jadi agen ganda. Akhirnya nggak bisa kan, karena dilindungi di Inggris. Diajak apa? Diajak minum teh. Tapi isinya apa? Isinya itu bahan bakar nuklir. Nggak ketahuan. Meninggalnya nggak ketahuan. Sakit perut tahun meninggal. Luar biasa. Iya, itu agen rahasia Rusia itu hebat. Kalau kau suka baca cerita-cerita spionase, wah itu keren-keren banget ya itu. Cara-cara begitu intelijen bekerja itu bagaimana? Kalau agen rahasia kita Pak, BIN. Iya, bisa sih. Memang kalau kayak gitu nggak ketahuan. BIN kita tuh sebenarnya ya artinya pernah sih bekerja begitu ketika waktu ingat dulu beberapa tahun lalu ada teroris di kita kan, yang Muhammad
Nurdin M. Top dan Asari gitu kan. Ya. Itu ditangkapnya bagaimana? Licin. Nah, intelijen kita apa? Udah ketahuan nih rumahnya di sini, nggak ditangkap. Rumah sekitarnya disewain, disewain. Wah, Gitu. cerdas. Keren. Terus ada yang lewat. Yang lewat siapa? Tukang bakso. Tukang bakso siapa? Intel. Serius, Pak? Iya. Jadi tentang tukang bakso itu nggak bohong dong. Ya iya. Iya. Tukang bakso lewat apa namanya? Jualan bakso di depan situ atau tukang apalah, pemulung atau apalah. Sebelum menggerebek rumahnya Dokter Asari itu ya, waktu itu 3 rumah sekitarnya beberapa bulan sebelumnya udah disewa. Yang nyewa tuh biasa kayak orang kita biasa, mungkin suami istri sama anak gitu, tapi itu Intel. Oh, itu Intel ya. Iya, Main cerdik. iya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Oke, Indonesia ini pengimpor BBM yang sangat besar. Kalau Selat Hormuz ditutup dan harga minyak dunia meledak, apakah barang-barang pokok biasa ikut naik? Pasti. Ya, soalnya tadi kata Bapak, BBM itu salah satu yang terpenting ya. Betul. Ketika masih beberapa tahun lalu, kalian belum lahir, masih zaman Presiden Soeharto, itu kan kenaikan harga BBM selalu diumumkan. Diumumkan misalnya tanggal 1 April nanti diumumkan kenaikan BBM premium berapa gitu kan. Nah, sebelum itu harga barang sudah naik. Begitu diumumkan naik lagi. Gitu. Jadi memang pasti namanya minyak BBM pasti akan berdampak luas terhadap semua harga barang pokok. Begitu. Dan susah turunnya. Kalau sekarang kan BBM itu harga BBM itu tergantung fluktuasi harga minyak dunia. Kalau minyak dunia naik kita naik, kalau itu kita turun. Bahkan harga di Indonesia sekarang harga BBM kan bisa turun naik kan tiap bulannya kan. Iya. Ya jadi seperti itu. Nah ini kalau minyaknya naik semua jadi naik. Kalau harga barang naik berarti nanti pabrik-pabrik bisa jadi terjadi PHK massal. Ya kan? PHK massal, kalau sudah PHK massal banyak pengangguran, betul kan? Kalau sudah banyak pengangguran maka rawan kejahatan, Wah. ya kan? Itu kan efek domino namanya, Ya. begitu. Jadi itu, ya, Pantas Amerika mau minyak, Pak. iya betul. Minyak itu udah kebutuhan pokok kalau menurut saya sih itu. Yang paling diincar lah. Ya. Ya betul. Oke, pertanyaan kelima ya, Pak. Hmm. Pak, bagaimana posisi Indonesia jika amit-amit ya, Pak, konflik ini semakin memanas, Pak? Oke, memanas itu berarti dalam arti konflik meluas, Ya. bukan hanya Amerika, Iran, Israel, tetapi juga melibatkan negara lain, ya, negara-negara Uni Eropa, negara-negara NATO, termasuk sekutu-sekutu Rusia, Cina, Korea Utara. Itu kalau sudah sampai ada nuklir yang meluncur, udah. Nuklir dibalas nuklir, kan habis. Dan itu posisi Indonesia karena kita berada di belahan bumi selatan dan jauh dari Amerika dan Eropa, kita relatif aman, ya kan? Relatif aman, tetapi tidak 100% aman. Ya kan? Kalau Cina Taiwan terlibat perang nuklir, kita sudah harus hati-hati. Kalau Australia yang merupakan sekutunya Inggris, ya kan salah satu negara persemakmuran toh, Ya, tahu. ya meluncurkan atau terkena bom nuklir, ya udah kita kena. Misalnya Australia ini kita kan di antara dua benua toh, ya. Iya. Nah, Australia ini meluncurkan nuklir ke Cina lewat di antara kita. Cina balas. Nah, udah, jadi kita kena imbasnya. Begitu. Dan kalau udah terjadi nuklir itu bisa terjadi bahaya loh. Wah, kita yang nggak dampaknya bisa nggak langsung aja, ya. Mungkin kita aman dari radiasi. Tapi efek nuklir itu bisa nanti ada musim dingin nuklir. Kalau sudah namanya musim dingin nuklir, itu bahaya kelaparan. Musim dingin nuklir kalau bisa dijelasin kayak gimana sih, Pak? Nah, kamu tahu musim dingin tiap bulan apa kan? Ya, tahu. Nah,
di waktunya musim panas terjadi musim dingin. Musim dingin nuklir itu jadi salju turun bukan pada musimnya. Otomatis kalau sudah begitu jadwal panen terganggu. Ya kan? Jadwal panen terganggu. Kalau sudah terganggu berarti misalnya panennya gagal ini ya. Gagal panen, kita nggak bisa makan. Misalnya padinya ini semua musnah semua karena gara-gara musim dingin itu. Gandum juga. Kita mau makan apa? Makan tanah, Pak. Ya makan tanah gitu kan. Mau nyari dari laut, oke silakan cari ikan di Bisa, laut. tapi radiasi. Iya bisa jadi gitu seperti itu. Jadi Indonesia aman sih aman tapi nggak aman-aman banget. Tapi kan Gitu. Indonesia termasuk negara tropis, Pak. Betul. Emang bisa Apa? saljunya turun? Bisa terkena dampak itu. Bisa. Bisa. Misalnya ada nuklir nyasar. Iya. Katakanlah nggak jatuh di Indonesia, Hmm. jatuh di Australia, tapi kan abu radiasi itu Iya. bisa menutupi ini. Contoh, kamu tahu nggak waktu tragedi Chernobyl? Tahu, Pak, tahu banget. Tahu. Iya. Itu kan reaktor nuklir yang meledak. Iya, Iya. ya udah Itu tahu. hampir seluruh Eropa. Itu radiasinya menyebar. Eropa Timur ya, Pak? Enggak, Eropa Barat. Eropa Barat juga. Anginnya itu kan Eropa Timur. Ya. Anginnya ke arah barat. Jadi Eropa Barat yang Kena juga. dampaknya. Kena dampaknya. Dan itu dampak langsung sih, kok langsung mati sih nggak masalah ya. Iya. Tapi kalau misalnya dampak itu nanti namanya radiasi kan fatal, Iya. ya kan? Bisa efeknya 3 tahun 5 tahun ke depan, ya kan? Kamu sehat gini, saya nggak apa-apa nggak kena 10 tahun kemudian timbul kanker, Iya. kanker di mana gitu kan? Atau misalnya punya anaknya yang kena, Aduh, itu Aduh. sayang banget. iya, itu dampaknya. Makanya kan saya bilang tadi, bisa kenanya di Australia kena nuklir, terus abu radiasinya bisa ke sini, ke bawah Oh. angin. Abu apa tuh? Abu radiasi Radiasi. itu terbawa dengan angin muson kan, Pak? Bisa kan? Bisa juga dengan misalnya musim ya anginnya bisa terus kemana-mana gitu. Itu nanti yang membuat salah satunya adalah terjadi musim dingin nuklir. Wah. Radiasi akan menutupi atmosfer bumi. Bayangkan hujannya hujan radiasi. Aduh, biasanya orang-orang kalau musim salju senang-senang kita Iya, sakit-sakit. sakit, kelaparan itu, bencana wabah kelaparan. Kalau ada kelaparan pasti wabah penyakit mulai ini nih kan, meluas kan. Iya. Iya, begitu. Jadi itu yang buat kita ini, gitu loh. Menurut Bapak, Hmm. apakah konflik ini bisa memicu perang dunia ketiga? Ya, dengan syarat itu tadi. Apa? Oh, yang tadi Mm-mm. China, Australia. Ya, meluncurkan nuklir. Bom nuklir mulai diluncurkan dan negara-negara yang terlibat pun banyak. Jadi dua kubu nih, Iran, Rusia terang-terangan, Cina terang-terangan, Korea Utara terang-terangan. Nah, Amerika dengan NATO. Udah itu udah bisa perang dunia karena luas. NATO aja berapa negara? Yang tergabung dengan Rusia berapa negara? Rusia, Cina, Korea Utara, Iran, 4. Tapi amit banget nih kalau perang dunia ketiga. Ya, jangan sampai karena perang dunia ketiga itu dampaknya lebih luas. Dan akibat dari perang dunia ketiga itu adalah setelah selesai kita kembali ke zaman batu. Iya. Iya. Oh, jadi keinget itu, Pak, kata-kata Albert Einstein, Pak. Mm-mm. Perang dunia keempat kita kan itu, Pak. Ya, Iya, nanti Main kita apa tuh? pakai kayu-kayu. Iya, pakai kayu. kayu, pakai batu Kayu gitu batu. kan. Nah, udah nggak pakai senjata-senjata. Iya, lagi. karena senjata itu udah habis dan kita nggak punya sumber daya lagi buat bikin senjata. Iya, Pak, Hmm. radiasi. Itu udah habis sumber daya kita. Senjata kita udah habis semua. Umat manusia pun udah tinggal beberapa. Sama itu, Pak. Apa tuh? Kalau nggak salah. Apa itu? Nggak jadi deh, Pak. Udah lupa. Saya tidak jadi, Pak. Udah Ya, lupa, ya, Pak. ya, ya. Nggak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa. Ya, ya. Aman-aman. Nggak apa-apa. Tenang aja dulu. Oke, yuk lanjut yuk. Oke. Menurut Bapak, apa tindakan, sikap, atau persiapan yang bisa kita lakukan sejak dini? Ya, jadi ini maksudnya sejak dini untuk mengantisipasi perang dunia ketiga atau mengantisipasi perang Amerika, Iran, Israel, Dua-duanya, Pak. dua-duanya. Iya. Oke. Ya, kalau perang Iran, Amerika, Israel itu kan skalanya kalau semua pihak masih menahan diri, nggak sampai meluas.
paling dapat cuma minyak, Ya. ya kan? Artinya berarti cadangan minyak kita kalau itu masih Selat Hormuznya ditutup, cadangan minyak kita akan makin berkurang, gitu kan? Berarti kita tidak bisa mengimpor minyak dan berarti kita harus bisa mandiri memproduksi minyak sendiri. Ya. Itu kita harus bisa mandiri intinya, gitu kan? Nah, kalau itu terjadi juga, yang kedua, kita misalnya kan ada yang mau pergi haji, umroh, ya kan, ke Arab Saudi, itu juga akan jadi terhambat. Harus muter-muter dulu ya. Bisa, atau kalau misalnya semakin parah berlarut-larut, bisa jadi yang haji nggak berangkat, Dibatalkan. dibatalkan. Kemudian yang mau berlibur ke Eropa itu juga muter dulu. Begitu, itu nggak bisa lalui karena Iran juga menutup jalur udaranya. Negara-negara yang dekat dengan Iran pun telah menutup jalur udaranya supaya pesawat-pesawat komersial, pesawat publik nggak lewat di atas situ. Itu loh, bahaya. Ingat dulu waktu waktu masih ada konflik di Rusia itu pesawat sipil Malaysia Airlines itu kena rudal, Oh iya. ya kan? Itu main rudal ininya aja kan ibaratnya. Kadang kalau dalam kondisi perang gitu, siapapun pesawat yang lewat, mau pesawat sipil mau pesawat militer, itu akan terdeteksi dan nanti otomatis dia kan pertahanan udaranya akan meluncurkan rudal, Iya. gitu kan? Dia nggak peduli kawan atau lawan, tembak aja. Soalnya nggak ada izin apa gimana kan langsung Iya. ini kan. Dan itu memang dibantah itu ya. Ya seperti itu. Jadi itu dampaknya juga, kan. Nah, kalau untuk terjadi perang dunia ketiga ya memang kita amit-amit tidak sampai ke situ kan ya. Nah, tetapi memang kita tetap juga harus bisa mandiri dan bersiaplah dengan kemungkinan terburuk, salah satunya adalah tidak ada internet, Waduh. ya kan? Nah, hanya mungkin bisa benar juga kembali ke zaman batu, telepon pun cuma bisa telepon SMS, Iya. ya kan? Nah, kemudian kemana mungkin karena BBM-nya terbatas, tidak bisa sembarangan bepergian, semaunya bepergian, gitu. Bisa juga, kayaknya kita cuma bisa jalan kaki ke sana ke sini, naik sepeda paling enggak. Ya kembalilah ke zaman dulu gitu loh. Gitu. Tapi dengan kondisi udara yang nggak bersih lagi, ya kan? Itu yang ini. Sekarang pun efek pemboman Amerika Israel di Iran yang ngebom kilang minyaknya, sekarang di Iran tuh timbul hujan hitam. Hujan apa tuh, Pak? Hujan hitam tuh hujan yang isinya itu minyak Oh, dan itu menimbulkan polusi. jadi di Iran ya. Jadi sekarang di Iran orang-orang kalau hujan harus Ya Kabur. artinya ya jangan ini karena hujan itu polusinya tinggi iya. gitu, hujan hitam. Itu Hmm. kenapa? Akibat dari kilang minyak yang dibom itu mungkin mengeluarkan asap hitam yang beracun. Gitu. Wah, oke, Pak. Hmm. Itu waktu penembakan pesawat Malaysia, Pak. Kata orang-orang di situ tuh hujan, Pak, hujan juga tapi hujan mayat. Ya, hujan mayat, betul. Banyak yang saksiin, Pak, hujan mayatnya. Karena langsung pesawatnya meledak di atas. Iya, Pak, meledak di Iya. atas. Nggak langsung jatuh begini, Enggak, Pak. kan? Jadi mayatnya tembak beracun. meledak, iya, Iya. pecah pesawatnya di atas. Iya, Pak, hujan mayat. Iya, tahu sendiri kalau ada pesawat pecah di atas kan, Iya. kalau mayat utuh, kalau udah daging-daging turun, kan? Waduh, Aduh. Ya kan, serem, hujan daging ya daging orang lagi kan. serem, Pak. Ya, Bayangin dia yang kedapatan ngeliat. Serem, nggak mau. iya. Oke. Oke. Bagaimana cara kita menyikapi berita-berita yang beredar, Pak? Yang belum bisa diketahui kebenarannya. Oke, kalau kita tuh sebenarnya gampang. Artinya ini kan banyak di medsos yang berita yang nggak Hoax. jelas, hoax Ya. ya. Ya artinya satu, cari lihat baca dari sumber berita resmi yang sudah terverifikasi. Misalnya kalau saya cuma membaca dari media resmi ya yang situs resmi gitu loh ya. Artinya terus kemudian kita juga yang kedua kita misalnya ada gambar, kita kan bisa pakai Google Lens, Ya. Google Frame itu kan, Google Image. Nah, itu kan bisa ketahuan nih gambarnya gambar kapan. Gambar udah lama atau gambar baru. Gambarnya ada di mana ini kan bisa dicari tuh. Gitu. Ya, terus juga kita juga harus melihat kan ada buzzer. Ya. Iya. Buzzer Iran atau buzzer yang Amerika nih.
Ya di Indonesia banyak. Banyak. Di Indonesia ya. itu paling banyak gitu loh. Hmm. Apalagi kalau mendekati pesta demokrasi, Iya, ya kan gitu. banyak banget. Hmm. Itu makanya Ah. itu sih. Jadi tetap kita boleh kita baca, tapi kita jangan langsung, oh ini benar, oh ini pas gitu loh. Nggak bisa begitu. Kita harus verifikasi, cek beberapa sumber juga. Tapi Pak, itu apa tuh? Saya pernah Pak lihat kayak berita katanya waktu perang Rusia Ukraina kan ada video tuh tentang Ukraina katanya kocak-kacir. Padahal pas saya cek ya itu ternyata tentara Rusia Pak. Itu beritanya di situs resmi loh Pak. Ya. Saya curiga itu berdasarkan propaganda Pak beritanya. Betul, itu bisa jadi propaganda karena gini, ya. Contoh nih sekarang, Amerika bilang korban tentara kami cuma 7 atau 8 orang yang tewas. Ya, kita nggak tahu kan. Ya. Terus dia bilang Iran ratusan orang. Aduh, Iran ngakuin memang di tempat saya ratusan orang mati. ya. Tapi kemudian Iran juga bikin statement. Dalam serangan militer, serangan rudal ke Tel Aviv, ke ibu kotanya Israel, ternyata Netanyahu juga meninggal. Nah, ada informasi seperti itu. Netanyahu, pemimpin Israel, Iya. itu juga meninggal terkena rudal. Bener. Ya, tapi ada yang bilang juga, si Netanyahu ini ternyata pengecut, lari ke Jerman. Nah, itu mana yang benar? Ya kan? Aduh. Nah, itu propaganda. Memang sekarang itu salah satu itu juga perang di media. Selain perang antar di negara di konvensional, artinya dengan serang rudal, juga ada perang di media. Jangan jauh-jauh ke Iran Pak. Itu di waktu Bapak tahu kan perang kayak konflik Kamboja sama Thailand? Itu katanya Kamboja ngaku cuma ada puluhan orang yang tewas. Sama tentaranya puluhan doang yang tewas kan Pak. Tapi si Thailand malah bilang kalau si Kamboja itu ternyata 700 tentaranya tewas Pak dan ratusan ditangkap. Katanya sih gitu Pak. Nah, ada juga yang bilang begini waktu perang itu, yang di bom sama Thailand itu adalah markas camp, markas yang itu yang judi online itu. Ya. Nah, itu benar enggak sih? Tapi memang terus beritanya benar ada bandar judi online yang ditangkap. Ya. Gitu. Nah, itu jadi yang sebenarnya yang dibom sama Thailand itu adalah markasnya judi online. Wah. Nah, ada berita itu kan kita nggak tahu. Iya, bisa dipropaganda. Iya. Soalnya kenapa? Yang kita tahu orang-orang Indonesia itu kan beberapa tuh jadi korban TPPO, Iya. tindak pidana untuk penjualan orang gitu kan. Iya. Ya. Nah, di sana itu kan dijanjiin kerja gajinya gede, ke Kamboja nggak tahu di sana jadiin admin, jadi admin judi online. Gajinya gede sih tapi nggak bisa diambil. Tapi ya, Belum diambil, taruhannya nyawa. ada sih Pak yang diambil ginjal Pak yang diambil. Iya, ginjal, betul. Seperti itu. Oke. Jadi banyak informasi tapi kita belum tahu kepastiannya, jadi jangan terlalu cepat percaya gitu. Jangan terlalu cepat percaya, betul. Kalau misalnya perlu, kalau kita baca dari 2 sumber, cari berita yang dengan topik yang sama tapi dari sumber yang berbeda. Beberapa sumber, 2 atau 3 lagi gitu. Wah, jangan jauh-jauh ke Iran, Kamboja. Israel sama Hamas aja juga gitu, Pak. Kan saya sering lihat tuh video dokumentasi Hamas sama Israel saat perang. Itu kata Israel, itu cuma puluhan orang tentara saya yang tewas atau ratusan. Atau bahkan cuma 1-2 orang doang pas konfrontasi. Tapi pas saya cek, pas Hamas menyerang, kok bisa sampai ratusan orang sih yang nyerang? Ya, artinya kita juga nggak tahu kan korban jiwa di pihak Israel akibat rudalnya Iran. Kita juga nggak tahu berapa persis kan. Iya. Karena di sana ditutupin. Kita nggak bisa, kalau di sini kan kita bisa ada kecelakaan kita ngambil HP kita begini. Iya. Di sana nggak bisa. Karena dibungkam. Iya, udah di itu dulu. Jadi artinya ditunjukin nih loh, diserang itu. Nanti kita paling bilang Israel cuma 3 orang kok. Nah, Ternyata gitu. ratusan. Iya, gitu. Dan sekarang bukan cuma Iran yang nyerang Israel, tapi juga Hamas kan. Iya, Hamas, Pak. Hamas itu kan sekutunya Iran. Iya, Pak, Iran yang danain. Iya, betul. Jadi Iran tuh banyak mendanai, termasuk juga yang di Yaman. Ya, Oh ya, itu Houthi. Houthi, Iya, itu Houthi. juga ini Iran. Itu juga kan sama Houthi sama Arab Saudi kan juga perang, Iya. gitu. Jadi itu kondisinya memang di Timur Tengah memang panas banget gitu loh. Iya. Iya, Nanti bukan panas. cuma cuacanya yang panas, tapi semuanya panas gitu loh. Di Sudan juga gitu, Pak. Ya,
Tapi Sudan udah relatif nggak ini kan, karena udah ke Timur Tengahnya. RCF dipukul mundur. Iya. Iya. Mengenai berita hoax atau nggak hoax, kira-kira Bapak tahu nggak yang apa namanya Amerika Serikat nyerang Iran, terus yang apa ya, salah pesawat ya? Oh itu, ya itu waktu awal itu ternyata yang nembak itu adalah militer Yordania. Oh, Jadi kan pesawat Amerika itu kan terbang. Nah, kemudian penangkis pertahanan udaranya si Yordania itu menembakkan rudalnya ke pesawat-pesawat itu, dia kenal lah pesawat itu. Jadi salah sasaran. Nah, Iran mengaku itu pesawat saya yang nembak. Oh. Gitu. Tapi yang nembak adalah sebenarnya militer dari Yordania. Tapi Hah? maaf ya lah ya Pak, tapi kok saya lihat berita lain katanya Kuwait Pak yang nyerang. Kuwait itu Kuwait ya. Oke, mungkin Kuwait atau Yordania gitu, saya agak lupa. Ya, jadi antara dua negara itu Iya. yang menembak Hmm. pesawatnya Amerika. Kena tiga-tiganya, tapi pilotnya bisa terjun, bisa lompat. Friendly fire ya Pak. Ya, friendly fire itu kasusnya. Tapi Iran membantah. Ini yang saya nembak kok. Kenyataan bukan Iran. Tuh, Sengaja itu propaganda. iya, propaganda itu. Sama kayak gini. Kapal induknya Amerika tuh Abraham Lincoln, Ya. itu kan juga dirudal sama Iran. Kami sudah merudal, katanya kena. Bener nggak kena. Tapi yang jelas setelah insiden itu benar ditembak, tapi kita nggak tahu kenapa enggak kan. Wah. Saya malah berpikir gini, kapal induk itu kalau dia jalan, dia punya armada banyak loh. Dia ada kapal-kapal lain, ada kapal perusak, fregat, kapal penyapuran, ya penyapuran jauh yang ini yang mendampingi dia. Dia nggak mungkin kapal induk nggak mungkin jalan sendiri. Kapal induk dia kalau jalan, dia kalau menuju suatu tempat pasti diiringin oleh kapal-kapal lain. buat melindungi gitu. Ya, satu armada gitu. Kapal induk sendiri tahu sendiri 5.000 orang di situ kan. Nah, jadi begitu diserang, emang segampang itu nyerang kapal induk? Enggak. Kapal-kapal lain akan mengantisipasi dulu. Mungkin dibom tapi nggak kena. Nah, takut nanti malah tambah diberondong sama rudal, makanya kapal induknya mundur sekarang. Gitu. Seperti itu. Jangankan kapal deh Pak, pesawat juga ada Pak, pesawat kapal selam juga ada. Ya, kapal selam juga ada. Belum termasuk nanti ada kapal mata-matanya. Oh iya, Iya kan? bener. Pesawat mata-matanya juga ada. Satelit juga ada. Ada. Jadi kapal induk tuh ibarat kota terapung. Terus itu lengkap kok. Banyak orang. Banyak orangnya bukan cuman kita hidup di kayak di kapal, tapi juga ada sarana rekreasinya juga ada. Ada. Orang mereka tuh kalau lagi nggak perang itu kapal induk lagi tugas di mana, mereka main bola di atas landasan itu. Iya, main bola di situ. Gede sangat lah. Terus adu renang, loncat dari kapal induk ke bawah. Nah, itu. Nikati moral ya Pak. Iya, itu udah kayak kota berjalan itu. Gitu. Seperti itu isinya. Ipon tadi Ipon mau nanya apa? Oke nih Pak, jadi Bapak pernah dengar gak rumor katanya US Israel mau memberhentikan penyerangan ke Iran, jadi mau damai nih. Bapak pernah dengar gak? Pernah Pernah. dengar itu. Memang Donald Trump bilang Iran sudah menunjukkan kekalahan, mau dihentikan. Ya, tapi ada alasan lain, biaya perang Sengaja itu besar sekali, sehari $1 miliar. Sengaja Gitu. itu. Ya, biaya perang itu besar sekali. Apalagi kemudian Amerika itu sebenarnya sudah hampir kehabisan rudal. Oh iya lagi. Tapi Donald Trump nggak mau ngaku. Dia bilang Iran yang kehabisan. Nah, itu Pak. Nah, iya, Memutarbalikkan fakta. betul. Kami rudal masih banyak. Waktu- Itu Iran sudah mau menyerah karena udah mau kehabisan rudal. Kayak waktunya gitu. 25. Iya, ya artinya kita nggak tahu kan. Tapi memang jelas biaya perangnya Amerika itu besar sekali. Kalau nggak salah ya Pak, saya dengan strategi Iran Pak. Mereka luncurin rudal tuh bukan versi terbaru, tapi versi tahun 2017 sama 2014 Pak. Iya, yang Iya. Iya.
Pas itu pas mereka rudal Iron Dome itu ya milik Amerika dan Israel udah habis, langsung tuh mereka berondong dengan rudal terbaru. Betul, itu aja kemarin setelah Iron Dome-nya jebol, dia luncurkan rudal cluster Iya. yang kecil-kecil, rudalnya gede satu, nanti udah sampai dekat baru pecah jadi banyak gitu kan. Ya. Ah. Berapa yang tewas? Iya, ya itu artinya memang Iran sengaja menyerang dengan ibarat dengan rudal murah, dengan drone murah gitu loh. Nah, yang ya. murah. untuk memang Iran tahu kalau dia terlibat dia nggak akan bisa ngimbangin kekuatannya Amerika, apalagi dengan Israel. Nah, dia cuma mau merontokkan ekonominya Amerika. Dengan Iran tuh bukan bangsa yang gampang dikalahin loh, ya kan? Kuat dia itu, diam-diam dia kuat. Drone-nya aja disimpan di bawah tanah, dalam banget di bawah tanah. Ya, Mas. Rudal-rudalnya juga, jadi nggak gampang. Amerika bisa ngebom, oke ngebom, tapi ngebom ya mungkin yang dibawa tipuan, yang gambar itu digambar, pesawat digambar, bom digambar, itu yang dibom. Tapi kita nggak tahu di bawah tanah Iran tuh mereka simpan banyak, dan wilayahnya Iran tuh luas sekali. Iya sih Pak. Iya. Itu jangankan itu mereka tuh khusus sama lawan Iran bukan hanya karena itu Pak, kalau nggak salah bukan karena kekuatan militer tapi karena emang alamnya. Kalau nggak salah Betul. Amerika pernah melancarkan operasi Pak, kayak operasi ke Iran tahun 80-an atau 90-an gitu, saya udah lupa. Iya. Habis itu mereka gagal gara-gara satu helikopternya Amerika jatuh gara-gara angin itu, angin badai. Ya itu waktu itu revolusi Islam Iran itu kan sempat ada tahun 80-an. Ya. Itu kan sempat ada penyanderaan pasukan Amerika turun ke situ. Ya. Itu tapi yang saya dengar masalah helikopternya gagal itu kan bukan waktu pas mau yang di Afghanistan itu ya, saya kurang itu ya. Tapi yang jelas memang Iran itu alamnya memang luas kan wilayahnya kan. Jadi kita banyak gurun pasir, mungkin disembunyikan di situ senjatanya yang nggak bisa dilihat sama Israel sama Amerika gitu. Jadi sebenarnya Iran itu licik. Licik banget. Pintar, Licik. cerdas ya. Pintar licik. Nah, memang Amerika itu nggak gampang membuat Iran menyerah. Iya. Beda sama Venezuela. Iran tuh sudah belajar banyak dan sejarah pun menunjukkan bahwa itu kan bangsa Persia kan termasuk bahasanya yang kuat. Ya. Kan jadi dari akar sejarah itu sudah menunjukkan gitu loh. Iran itu gak mudah dikalahin ya Pak, seperti Hamas. Hamas kan, jangankan Iran Pak, Hamas aja organisasi kecil aja yang seperti militer itu susah dikalahin Pak sama itu Israel. Sampai sekarang masih bertahan. Ya, itu karena dibantu Iran. Hamas dibantu Iran. Sama Qatar. Kalau usah Qatar danain Pak, danain juga. Nah, juga itu kan nanti silang tiba. Mereka kan banyak kan dari siapa persenjataan? Dari Rusia. Dari Rusia tapi senjataan gitu. Tapi Rusia kan nggak mau ngakuin. Gitu kan. Makanya kalau nggak dibantu kalah mereka. Gitu. Hamas tetap kuat banget. Walaupun 5 pemimpin mereka tewas digantikan pemimpin yang agak junior ya Pak istilahnya, tapi tetap mereka bisa tahan loh. Seperti Iran ya, pemimpinnya udah pada tewas. Ya sekarang pun Iran Ali Khamenei tewas, ganti baru anaknya Mojtaba Khamenei. Yang lebih kejam justru. Ya itu kan muncul lagi yang baru kan, nanti kan artinya jadi taktik Amerika yang mau membunuh langsung pemimpinnya itu udah nggak berlaku, nggak mempan lagi gitu loh. Mungkin berlaku di mana, di Venezuela, tapi kalau di Iran ya enggak. Gitu. Masih ada pemimpin lain. Iya, dan mereka udah siap perang kayaknya dalam waktu lama. Perangnya itu akan menguras dana keuangannya Amerika. Sengaja itu Pak. Iya, sengaja dilama-lamain mungkin. Ya ibaratnya sama Iran diledekin Amerika. Iya diledekin, ayo sini lo gue jabanin perang gitu loh, ya kan. Berani nggak lo perang berapa lama? Gitu. Kalau udah seperti di kejadian Vietnam tuh Amerika bisa malu loh. Sebab sekarang ini pun dari dalam negerinya Amerika sendiri pun sudah banyak demo yang menentang perang. Iya Pak. Gitu. Di Senatnya Amerika pun juga gitu. Banyak yang menentang perang, minta perang ini secepatnya diselesaikan. Gitu. Makanya Donald Trump juga berpikiran ke situ. Apalagi sampai nguras cadangan devisanya Amerika ya. Iya.
Jangankan rakyatnya deh Pak yang menentang perang, tentaranya juga Pak. Kan Trump itu kan mengeluarkan ultimatum tuh untuk segera mengikat tentara ke Iran. Tapi tentaranya pada gak mau Pak, pada nolak semua. Jangankan rakyatnya Pak yang nolak, tentaranya juga pada nolak karena moralnya pada rendah. Karena di situ medannya Iran tuh mungkin ya Kejam. udah siap gitu loh. Iran kan belum menurunkan pasukan daratnya juga. Ya. Ya kan? Kita kan baru itu kan baru perang udara. Iran definisi pantang menyerahnya sesungguhnya. Betul. Menyerang sampai titik darah Iya, penghabisan. betul. Gitu. Contohnya dulu deh, apa namanya ketika kita agresi militer. Belanda bisa menyerang kita, Bisa. tapi kita nggak nyerah kan? Iya. Kenapa? Kita punya perang gerilya. Oh iya ya. Perang gerilya itu perang paling ampuh. Orang-orang barat itu pasti takluknya sama perang gerilya. Iya. Soalnya kayak itu taktik hit and run ya Pak. Iya. Sama kayak nih bayangin ya Pak, Bapak lagi naik mobil tiba-tiba ditembak sama RPG entah dari mana. Iya. Atau nggak usah gitu deh. Pernah nonton film-film Vietnam nggak? Ya, Perang Vietnam, Vietnam. dokumentasi perang di Aceh pernah. Nah, perang Vietnam itu kan orang Vietnam lebih jago, pintar bikin jalur bawah tanah. Iya Pak, sembunyi di. Tahu-tahu mereka nongol di sini gitu loh, Hmm. tahu mereka ngilang. Dan jebakan itu fatal. Iya. Bisa apa jalan gitu tuh jeblos apa tentaranya jeblos di bawahnya tuh bambu runcing semua. Maka jadi sate itu. Boleh, Serem boleh. banget. Jadi sate. Ih, jadi sate itu langsung. Atau misalnya kalau kau pernah lihat film Rambo, Ya. itu jebakannya misalnya nginjek tali terus seret Oh iya. tarik ke iya, atas kan. gitu loh. Terus ada. Mm-mm. Oh, kan Terus keluar ada dari pohon. atau ada misalnya kayak apa namanya bola berduri itu yang Wah, berantem tahu-tahu, badannya Pak. gitu. Pernah lihat, Ada pernah dia. lihat. Heeh. Atau itu misalnya apa tahu-tahu kena ini apa kena Laser. kabel tak Iya. pisau meluncur. Tapi waktu agresi militer Belanda saya lihat ya pada dokumentasi itu wilayah Indonesia itu makin kecil. Cuma menurut saya itu mereka menang itu di bidang politik saja Pak menangnya. Indonesia waktu itu perangnya dua, Iya. perang dalam bidang diplomasi dan angkat senjata. Kalau angkat senjata Indonesia menurut saya kalah, tapi kalau diplomasi menang banget Pak. Enggak, kalau kamu mau lihat dari segi perang, kamu ngikutin perang gerilyanya Jenderal Sudirman, Ya. itu banyak kejadian Ya. tentara Belandanya. Ingat waktu kejadian pernah di jalur Sukabumi Cianjur, peristiwa Bojong Kokosan itu. Itu setiap armada, setiap patroli iring-iringan tentara Belanda itu dikepung dari bukit. Oh. Dihabisin begini. Pernah Seret. Pak lihat di scene film apa ya? Habis dihabisin itu udah ini lari mereka ngumpet. Ya. Gitu. Itu begitu tuh. Wah, saya bilang makanya kalau kamu tahu dulu kita ada salah satu jenderal Indonesia menulis buku tentang perang gerilya. Ya. Dan itu di teori perang gerilya itu sekarang dipakai di Akademi Militer Amerika. Oh, jadi taktik kita keren banget. Ya, dan itu dijadikan dasar juga untuk tentara Vietnam bergerilya. Oke. Gitu. Kalau sudah main perang gerilya, ya orang Amerika pasti bingung. Gitu loh. Semua orang semua tentara pasti bingung sih Iya. Pak. Pas mau jalan ya Pak, lagi jalan tiba-tiba ada yang langsung berondong, habis itu sembunyi lagi entah kemana. Ya, dan jebakan-jebakannya di Vietnam tuh mengerikan banget ya. Ya kan? Sadis sih. Iya, orang bisa diatap sama papan berduri. Seret, gitu. So, udah. Tapi Iya. ada sih Pak jebakan di Vietnam yang gak langsung, yang bikin orang gak langsung mati. Bapak tahu gak sih Pak kayak, mohon maaf nih, kayak ada bambu dilapisin feses, kalau ada orang injek langsung kena infeksi gak langsung mati. Iya, infeksi kan. Iya, tidak langsung mati, tapi Iya. tersiksa. Biasanya bukan feses manusia, feses kuda, Feses hewan bisa. hewan yang mengandung apa? Tetanus. Tetanus. Gitu. Sebagai kesimpulan, konflik atau penyerangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel menunjukkan bahwa peristiwa internasional dapat membawa dampak yang luas, bahkan sampai ke negara lain seperti Indonesia. Betul. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga hubungan antar negara. Kita juga harus selalu hati-hati karena masalah bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dari pembahasan ini, kita juga dapat mengambil amanat bahwa perdamaian sangat penting untuk dijaga. Karena konflik tidak hanya merugikan pihak yang terlibat langsung, tapi juga melibatkan banyak negara lain. Nah, sebagai generasi muda, kita perlu lebih lagi peduli dan memahami isu global agar bisa melihat suatu peristiwa dengan bijak. Apakah Pak Arif ada tambahan? Ya, hanya sedikit. Jadi artinya apapun bisa terjadi. Ya, termasuk yang terburuk. Ya, jadi menghadapi sesuatu itu kita jangan langsung berpikir yang
enak-enak saja, gitu kan. Artinya tetap memikirkan yang terburuk dan ambillah kesimpulan yang terburuk itu, gitu. Untuk supaya apa? Jika benar-benar terjadi yang terburuk, kita sudah siap, gitu. Tapi bukan berarti membuat kita jadi parno, jadi panik buying gitu loh. Jadi ya mentang-mentang BBM melangkah terus kita langsung di BBM sebanyak-banyaknya, bukan begitu juga. Gitu. Tetap kita berjaga, tetap memantau situasi, melihat kemungkinan apa yang akan terjadi ke depan, gitu, dan terus berpikir positif dan berdoa, gitu. Oke guys, thank you udah mendengarkan dan menyaksikan talk show kami. Don't forget to like, subscribe, and share. See you di episode selanjutnya. Bye.